diaplikasikan di dalam proses pembelajaran. Intinya kan di sana. Nah, dalam hal ini saya sedikit ya menyampaikan hal-hal ini mungkin bisa juga bermanfaat bagi kita semua ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan hasil rapot pendidikan ya, di sekolah masing-masing itu ada titik-titik lemah. Yang salah satu diantaranya adalah di proses pembelajaran itu. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu nantinya untuk bisa mengemas sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Gitu. Nah, ini pernah saya baca dalam satu literasi, yaitu ada 7 indikator. Ya, ada 7 indikator sehingga proses pembelajaran itu bisa dikategorikan berjalan secara efektif. Gitu. Nah, indikator yang pertama itu yaitu adanya terjadinya perubahan perilaku. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu mengajar di kelas, setelah selesai mengajar ada perubahan perilaku. Perilaku itu bukan berarti di karakternya saja, tapi perilaku dalam arti pengetahuannya, perilaku dalam arti keterampilannya. Nah, itu. Jadi misalnya nih contoh ya. Contohnya biasanya anak ini ketika masuk ke kelas tidak pernah mengucapkan salam. Misalnya nih dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, setelah Bapak dan Ibu mengajar di kelas, kemudian anak tersebut mengucapkan salam, bersalaman, ya kan, dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Nah, ini artinya bahwa proses pembelajaran yang pada saat itu Ibu lakukan ini dapat dikatakan sudah bisa berjalan secara efektif. Jadi tingkat kesalahannya semakin sedikit gitu ya yang dia lakukan setelah Bapak dan Ibu melakukan di proses pembelajaran. Ya. Jadi yang pertama adalah adanya perubahan perilaku ya. Perilaku karakter, perilaku knowledge-nya, pengetahuan. Misalnya dalam matematika, ya kan? Yang dulunya anak ini tidak bisa, ya misalnya ini ada rumus Pythagoras, ya dengan diproses, kemudian dia tahu, oh caranya seperti ini yang dulunya nggak ngerti menjadi tahu. Ya, nah ini perubahan perilaku. Keterampilan pun juga bisa ya misalnya dalam olahraga atau seni kan gitu ya. Nah, semuanya itu kalau anak-anak ini di kelas ya terjadi perubahan perilaku itu berarti bahwa proses pembelajaran yang telah Bapak Ibu lakukan itu sudah berjalan secara efektif. Ini indikator pertama ya. Kemudian indikator yang kedua itu mengenai ini ya, kecepatan di unjuk kerja. Ya. Jadi misalnya nih Bapak dan Ibu setelah proses pembelajaran, Bapak Ibu memberikan tugas ya kepada siswa. Ya. Kemudian anak-anak itu dikasih waktu. Nah, biasanya kan tolong dikerjakan dengan waktu 15 menit. Nah, dalam kurun waktu 15 menit, kemudian waktu selesai. Misalnya begitu ya, waktu selesai. Nah, kemudian anak disuruh menjawab satu persatu. Kalau misalnya di satu kelas ada 30 siswa, dia bisa mengerjakan dalam kurun waktu 15 menit
Itu artinya anak tersebut mengerti. Kalau mengerti, artinya apa yang Ibu sampaikan, Bapak Ibu sampaikan di dalam proses pembelajaran itu berarti berjalan secara efektif. Kecepatan, walaupun waktunya masih ada. Misalnya tadi 15 menit dikerjakan satu soal. Dari 30, 25 yang bisa menjawab dengan cepat. Nah, artinya itu proses pembelajarannya menjadi lebih efektif. Ini indikatornya. Kalau misalnya dikasih waktu 15 menit, dia tidak bisa 15 menit minta tambahan waktu. Nah, artinya bahwa proses pembelajaran itu belum berjalan secara efektif. Itu. Kemudian yang ketiga itu mengenai kesesuaian dengan prosedur. Biasanya kan Bapak dan Ibu ketika mengajar itu kan ada prosedur, ya, ada prosedur yang harus dilewati. Misalnya seni rupa mau menggambar, ya. Kalau menggambar selama ini kan silakan, ayo anak-anak menggambar bebas. Nah, menggambar bebas biasanya gambarnya gunung. Anak-anak ini karena sudah terbiasa di SD-nya gunung. Dan gunung itu selalu dua, tengah-tengah matahari, selalu begitu, ya, karena tidak tahu tentang prosedurnya. Nah, kalau seperti itu berarti proses pembelajaran belum efektif. Nah, bagaimana agar supaya proses pembelajaran itu efektif? Kasih tahu dulu idenya tentang apa, ide kan gitu ya, ide yang akan di sketsa atau digambar, ya. Setelah ide, ya nanti apa alat yang perlu diperlukan, ya, alat-alatnya. Setelah alat diperlukan, barulah suruh memandang, ya kan, gambar sketsanya. Setelah gambar sketsa, warnai. Setelah diwarnai, barulah finishing. Gambar itu akan menjadi utuh. Nah, itu adalah prosedur. Dalam olahraga misalnya orang main bola basket, yang biasanya kan langsung dikasih bola, kan gitu ya. Ya, anak-anak kasih bola langsung main, tapi ketika nanti disuruh bertanding selalu kalah. Karena apa? Proses pembelajarannya itu tidak prosedural. Misalnya cara memegang Mas, bolanya pulpen seperti apa, sama cara bawa sini, bawa sini. dribblenya seperti apa, cara lompatnya seperti apa, sampai memasukkan bola. Nah, itu berarti harus prosedur. Kalau prosedurnya itu bisa dilewati dengan baik, maka proses pembelajaran akan lebih efektif. Ketika nanti dia bertanding, menang karena tahu prosedur. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya ini yang keempat, yaitu mengenai kuantitas unjuk kerja. Ya, biasanya kan Bapak dan Ibu ketika di kelas selalu memberikan tugas unjuk kerja untuk bisa dipresentasikan di depan kelas. Semakin banyak anak-anak itu melakukan unjuk kerja, berarti kan ada kreativitas, ada inovasi, dan dia paham. Artinya kalau seperti itu, maka proses pembelajaran itu bisa berjalan secara efektif. Kalau seandainya Ibu ngasih tugas, Bapak Ibu ngasih tugas di kelas, ya, tapi anak-anak nggak bisa unjuk kerja, nggak ngerti dia. Artinya apa? Berarti proses pembelajaran itu tidak efektif. Nah, kalau sudah tidak efektif, bagaimana? Ya, Bapak dan Ibu bisa identifikasi. Nah, kan tetap kembali diidentifikasi, direfleksi, lalu dibenahi seperti apa. Nah, kan gitu. Kemudian yang kelima, karena ini sambutan tapi agak banyak, ini mohon maaf nih ya. Terima kasih, Bapak. Ya, yang kelima itu kualitas hasil akhir. Nah, kualitas hasil akhir. Biasanya kan Bapak dan Ibu kalau kurikulum 2013 ada KKM ya. Ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Atau kalau di
kurikulum merdeka apa itu SKTP ya. Nah itu. Jadi semakin banyak anak-anak itu bisa mengerjakan soal, ya tentunya soalnya harus variatif. Ya, jangan sampai semuanya itu mudah. Kalau semuanya mudah ya semuanya bisa menjawab dengan baik. Soal yang bagus adalah soal yang variatif, ya, yang hot, ya. Artinya jangan menyebutkan, menuliskan itu paling paling rendah tingkatannya, ya. Jadi seperti halnya kita menceritakan, biasanya kalau hot itu cirinya harus ada semacam apa ya, memberi semangat dulu, ada keywordnya, nah, sehingga dia bisa jawab. Nah, soal-soal yang sekarang muncul itu kan panjang-panjang, ya, makanya literasinya perlu dikuatkan, ya. Jadi hasil belajarnya, ya, kalau misalnya anak 30 kemudian dites hasil akhir, dia yang berhasil 29, artinya tingkat efektivitas belajarnya menjadi lebih efektif. Berarti berhasil. Tapi kalau seandainya di bawah, katakanlah dari 30 yang bisa menjawab dengan benar adalah 10, artinya apa? Proses pembelajarannya kurang baik. Nah, kalau proses pembelajarannya kurang baik, ya perlu ada remedi, kan biasanya seperti itu, remedial. Nah, selama ini banyak konotasi bahwa remedial itu diulang tesnya, ya, tesnya yang nggak ngerti diulang lagi. Nah, itu perlu ada perbaikan. Yang seharusnya yang namanya remedial diulangi materi ajarnya. Kemudian metode belajarnya harus diperbaiki, ya, supaya apa, anak itu ngerti. Karena kalau nggak diulangi ya nggak bisa-bisa. Misalnya 2 kali 4, anak menjawab 6 karena dianggap 2 tambah 4 6. Kalau nggak dijelaskan dia begitu lagi, ya. Tapi kalau dijelaskan, nah kalau 2 kali 4 itu sama, artinya 4-nya ada 2 kali. Kalau 4-nya ada 2 kali, berarti 4 tambah 4 berapa? 8. Nah, kalau sudah seperti itu konsepnya, artinya anak paham. Nah, maka yang terakhir adalah kualitas tadi, hasil belajarnya. Kalau anak sudah paham semua, maka proses pembelajarannya dikategorikan sudah efektif, bisa dilanjutkan, ya. Makanya biasanya setiap semester itu ada yang namanya supervisi pembelajaran. Beda dengan PKG, ya. Kalau PKG penilaian kinerja guru setiap tahun sekali. Itu dinilai secara komprehensif. 4 kompetensi guru diukur, pribadian, pedagogik, sosial, ya, profesional. Itu PKG-nya. Tapi kalau supervisi yang di kelas itu artinya untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Nah, gitu. Ini yang kelima, ya. Kemudian yang keenam, ya, tingkat alih belajar. Nah, ini Bapak dan Ibu, bagaimana indikasinya bahwa proses pembelajaran Bapak dan Ibu itu bisa efektif, ya. Itu maksudnya apa ini? Ya, yaitu tingkat alih belajar. Jadi kan mentransfer, ya, mentransformasi, ya, ilmu yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak. Kemudian anak menerima, ya, ya, menerima apa? Menerima materi ajar dan dia paham, ya, gitu. Dia paham apa yang dijelaskan. Kemudian anak berinovasi. Misalnya nih, dari kalau kurikulum 13 ini contoh, ya. Kalau dulu ini karena masih relevan, yaitu pengolahan. Ya, misalnya di pengolahan singkong, misalnya singkong
Bapak Ibu ajarkan. Cara membuat singkong menjadi tape adalah seperti ini. Proseduralnya tadi langkahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai menjadi tape. Nah, gitu. Nah, singkong itu kan warnanya putih. Nah, gitu kan. Nah, setelah itu Ibu ajarkan, anak paham, bisa mempraktekkan, kemudian dia berkreasi namanya ini. Setelah ini berkreasi. Wah, singkong bisa juga warnanya bukan putih, tapi bisa warna coklat, bisa warna kuning, dan lain sebagainya. Diinovasi namanya alih, sehingga dia berkreasi, ya kan gitu. Kalau dulu namanya bermetakognisi, gitu. Jadi bisa, jadi dikatakan itu belajarnya bisa secara efektif kalau anak-anak bisa berinovasi, tidak statis. Ya, misalnya buat tape ya begitu gitu aja. Tapi yang lebih berhasil, lebih efektif, anak bisa berkreasi. Yang dulunya bisa dibuat tape singkong, bisa dibuat dalam bentuk lain. Ya, misalnya combro atau misro atau apa saja. Nah, kalau anak sudah seperti itu, artinya proses pembelajaran Bapak dan Ibu dikatakan sudah efektif. Nah, ini yang terakhir nih, yang ketujuh. Takut kelamaan ini yang di Kalimantan udah jam berapa nanti. Yang ketujuh itu tingkat retensi nih Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar, itu biasanya kan anak-anak punya kesannya. Ya, saya berkesan dulu itu guru sejarah, ya. Guru sejarah itu selalu kan suka bercerita, kan gitu ya. Cerita tentang apa itu anak yang durhaka kepada orang tua, karena ini memang sangat populer, kan gitu, yaitu si maling bunda. Lah sampai sekarang suruh cerita, padahal itu kurun waktunya sudah bertahun-tahun, tapi dia masih mengingat. Nah, ini artinya apa? Proses pembelajaran Bapak dan Ibu menyenangkan, ya, sehingga bisa diingat dengan kurun waktu yang sangat panjang, gitu. Nah, jadi itu dapat saya sampaikan yang berkaitan dengan bagaimana agar supaya proses pembelajaran ini bisa berjalan secara efektif. Karena kegiatan ini pun kan endingnya adalah bagaimana anak itu nanti bisa, ya kan, pengembangan diri Bapak dan Ibu kan untuk kepentingan anak, kan gitu. Ya, sehingga apa? Anak bisa lulus, jadi tingkat kelulusannya, ya kan kalau dulu ada SKL-nya, yaitu standar kelulusan. Standar kelulusan itu jangan diartikan kalau dulu ya nilai U-nya berapa kalau dulu ya, atau nilai US-nya, ujian sekolahnya. Bukan hanya itu. Yang dimaksud dengan standar kelulusan itu adalah anak bisa apa setelah keluar dari sekolah yang ibu pimpin, bapak ibu pimpin, ya. Misalnya kan diajarkan tentang agama, ya, karena memang amanah undang-undangnya kan begitu, harus satu itu religi, ya. Di samping religi ada sosialnya. Yang kedua ada knowledge, pengetahuannya seperti apa supaya dia cerdas, anak-anak cerdas. Yang keempat dia terampil setelah dia keluar dari SMP yang tentunya Bapak Ibu ajar di situ atau pimpin di situ. Setelah keluar dia mendapatkan apa, itu bukan hanya nilai US-nya saja, tapi untuk keseluruhannya. Oh, saya diajari kalau agama sholat duha, misalnya, ya kan, berbakti kepada orang tua yang dituakan baik di sekolah maupun di rumah, atau berempati kepada orang lain yang kena bencana dan seterusnya, ya. Nah, itulah yang mesti harus diperhatikan oleh kita semua, ya. Dan mudah-mudahan kegiatan ini terus
ya dilakukan melalui komunitas belajar ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengupdate kan gitu ya, mengupdate pengetahuan yang terus berkembang ya, terus berkembang. Jadi harapannya adalah agar pertemuan ini atau kegiatan seminar ini nanti bisa bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu saja Pak Wahyu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau terlalu lama nanti khawatir yang jauh-jauh ini sudah kemalaman. Padahal Terima kasih Bapak. iya. Jadi begitu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan arahan, bimbingan dan nasihat apa yang akan kita lakukan aktivitas dari kemarin, hari ini dan yang akan datang, sehingga semoga mendapatkan tambahan ilmu, tambahan manfaat untuk kita bersama sebagai bekal untuk membersamai putra-putri kita untuk menuju proses kedewasaan yang lebih baik dan matang untuk lebih mandiri juga. Berhubung dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada beliau Bapak Dr. Agus Maksum MPD. Sekali lagi karena ini sedang adzan di Jakarta, sedang adzan. Kalau di Kalimantan sedang apa itu Bu? Udah adzan belum? Sama Pak, baru aja Nesya. Oh sama ya. Kayak kita stop. Mungkin mohon buka kamera semua ya Bapak Ibu untuk sekaligus saya aktivitaskan ambil gambar gitu. Mohon berkenan untuk ini kesempatan pas adzan kita ambil foto. Mohon dibuka kamera semua. Terima kasih. Berhenti sejenak untuk break sebentar untuk mendengarkan adzan sholat isya. Selanjutnya kita bikin acara berikutnya yaitu sambutan dari beliau yaitu Ibu Ketua Komunitas atau sekaligus sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 164 Jakarta. Pada beliau kami persilahkan pada Ibu Hajah Hamidah Tri Sulestiarini MPD. Terima kasih Pak Wahyu. Cek sound terlebih dahulu Pak. Suara saya terdengar Pak. Mantap Bu, Dengar, sudah Bu. bagus ya.
Terima kasih. Terdengar dulu jelas banget. Mantap. Dari Tangerang jelas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Maksum MPD selaku pengawas SMP Negeri 164 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Jakarta dan dari daerah yang lain yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu yang turut bergabung di webinar ini. Yang saya hormati Ibu narasumber yaitu Ibu Nurita Putranti Eskom. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Webinar Nasional Komunitas Praktisi SMP Negeri 164 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 164 Jakarta dan Bapak Ibu Guru yang bergabung di webinar ini baik dari Jakarta, Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan yang lain-lainnya. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Sholawat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di webinar di malam hari ini dalam kondisi yang sehat walafiat dan tak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan ke baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat dan kerabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di webinar ini. Semoga kegiatan yang Bapak Ibu ikuti dinilai dengan ibadah jariah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan tidak ada henti-hentinya. Amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras demi terselenggaranya webinar ini dengan sukses dan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dunia pendidikan terus berkembang dengan pesat. Teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Salah satu inovasi yang dapat kita manfaatkan adalah Google Sheet. Dengan Google Sheet, kita dapat menciptakan ruang belajar yang interaktif, dinamis, dan kolaboratif. Bayangkan jika kita dapat membagi materi pembelajaran, tugas, dan diskusi dengan mudah. Siswa pun dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Mari kita manfaatkan webinar ini untuk menggali lebih dalam potensi Google Sheet dan menerapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Semoga kita semuanya dapat menjadi pendidik yang inovatif dan inspiratif. Saya yakin dengan mengikuti webinar ini, para guru akan mendapatkan banyak manfaat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya harap para guru dapat mengikuti webinar ini dengan penuh semangat dan kesungguhan. Demikian sambutan singkat dari saya. Semoga webinar ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Hamidah Tri Sulistiarini MPD yang telah menyampaikan sambutannya dalam rangka webinar ini terkait untuk mendampingi kita bersama sehingga nanti dalam memperoleh ilmu yang disampaikan oleh Ibu Nurita Putranti akan dapat terserap dengan baik karena ini praktek ya. Nanti bagaimana mohon bimbingan dan arahannya gitu ya Bu Nurita atau Bu Ita gitu ya. Baik, selanjutnya untuk kegiatan berikutnya adalah materi webinar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Nurita Putranti yang didampingi oleh Ibu kita, Ibu Desi Susanti sebagai moderator untuk mendampingi Ibu Nurita Putranti sebagai narasumber untuk menyampaikan materi, dan dari saya selaku pengantar dari komunitas saya cukupkan sekian dulu, dan segala materi yang nanti akan disampaikan Bu Nurita mohon disimak dengan baik yang akan didampingi oleh Ibu Desi sebagai moderator. Sekian dari saya dan nanti mohon langsung ditutup oleh Ibu Desi Susanti ya sebagai moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Susanti, perwakilan atau moderator dari SMPN 164 Jakarta. Sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir pada acara webinar Komunitas Belajar SMPN 164 Jakarta. Baik, mungkin kita tidak akan berpanjang lebar untuk memasuki pada acara pada malam hari ini yang nanti akan disampaikan Ibu Nurita Putranti, yaitu dengan tema praktik menggunakan Google Site untuk kolaborasi. Sebelum kita mengenal atau membahas materinya, saya ingin memperkenalkan dulu nih. Jadi Ibu Nurita ini banyak sekali banyak pengalamannya di bidang baik bidang pendidikan maupun sosial lingkungannya. Salah satunya, jadi beliau ini pernah menjadi founder Ekskul Jurnalistik Karib Samanda Studiosman 2 Pontianak tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi sahabat Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021. Kemudian beliau juga pernah menjadi sahabat teknologi Provinsi Kalimantan Barat 2023. Kemudian pernah menjadi Wardah Inspiring Teacher tahun 2023 dan saat ini juga masih menjadi founder komunitas guru informatika Nusantara format tahun 2024. Sebelumnya boleh kita beri applause atau tepuk tangan dulu untuk Ibu Ita. Ya, gimana Bapak Ibu? Masih semangat semuanya? Sip, Bu. Alhamdulillah. Ya, semangat. Masih Bu. Walaupun besok masih harus tetap bekerja dan tadi sudah beraktivitas, tapi tetap semangat ya untuk mendapatkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Ita. Karena ilmu yang akan disampaikan ini itu sangat bermanfaat, bisa kita terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Karena zaman sekarang itu teknologi atau informatika itu sudah digunakan hampir semua pembelajaran di sekolah. Apalagi jangan sampai kita kalah dengan anak didik kita. Jadi anak didiknya itu sudah modern, jadi gurunya juga harus tidak kalah modern dari anak didiknya. Baik, halo Ibu Ita.
Ya, hai Bu Desi. Assalamualaikum. Salam kenal Bu Ita. Ya, Ya, Bapak Ibu, ini Ibu Ita yang tadi setelah sedikit saya berikan gambaran tentang riwayat hidupnya. Jadi Ibu Ita ini sampai sekarang sedang mengajar di sekolah menengah atas Negeri 2 Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Ibu benar ya? ya benar Ibu Desi. Lah. Ya, jadi nanti pada malam hari ini nanti Ibu akan menyampaikan materi tentang penggabungan dari Google Site ya. Tadi yang sudah sedikit disampaikan saya, mungkin nanti untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah penyampaian materi jadi 2 pertanyaan nanti bisa baru dijawab seperti itu. Nah, mungkin tidak panjang lebar untuk mempersingkat waktu juga Bu ya. Mungkin bisa langsung disampaikan pemaparan materinya kepada Ibu Ita, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah kita malam hari ini bisa hadir di Zoom yang diselenggarakan oleh komunitas praktisi SMP Negeri 164 Jakarta. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang sudah memberikan saya ruang untuk berbagi. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Maksum MPD selaku pengawas sekolah dari SMP Negeri 164 Jakarta. Terima kasih Pak, wejangannya tadi itu sangat bermanfaat ya. Yang saya hormati juga Ibu Hajah Hamidah Tri Sulistiarini MPD selaku Kepala SMPN 164 Jakarta. Salam kenal Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk belajar bersama malam hari ini. Mohon izin Ibu Bapak peserta juga yang sudah hadir. Saya lihat teman-teman dari SMA 2 Pontianak juga banyak yang hadir di room ini. Saya bukan berarti lebih dari Ibu Bapak peserta. Di sini hanya cerita-cerita ya. Seperti tadi yang dibilang pengawas, kita cerita-cerita aja, berbagi pengalaman yang sudah saya lakukan. Jika ada Ibu Bapak yang juga mau berbagi, nanti kita sama-sama belajar. Mohon izin, saya share screen ya. Ya, monggo Bu. Sudah terlihat Pak? Ya, udah Pak. Udah bagus Bu. Oke. Sudah, Bebs. Oke, terima kasih. Ada Kak Yohana ternyata dari NTT. Semangat. Oke. Ini nanti materi saya sampaikan ke panitia ya. Yap. Izin, ini tadi sudah disampaikan. Sebelum kita mulai, seperti biasa di kurikulum Merdeka juga ada istilahnya assessment awal ya. Ini bukan untuk mencari benar salah, tapi kita biar samakan persepsi sebelum kita lanjut ke materi. Mohon izin Pak Wahyu, mungkin nanti peserta bisa jawab di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. Oke, di sini ya Ibu Bapak. Pertanyaan nomor 1. Apakah sudah ada yang pernah membuat desain Google Site? Oke, dipersilahkan jawab. Oke, bentar. Oke, kita tunggu ya. Bentar. Oke. Oke, masih ada yang ingin menjawab? Oke, jadi apapun jawaban Ibu Bapak, saya apresiasi karena di sini kita akan sama-sama belajar ya.
Oke, saya lanjut. Ini jawabannya apapun yang sudah diberikan, kita nanti akan sama-sama belajar. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya, biaya buat website di Google Sites itu gratis atau berbayar? Cukup jawab 1 atau 2. Jika gratis, 2 untuk berbayar. Oke. Ini Pak Wira jawab bayar dengan teman, menyala ini Pak Wira. Oke, sepertinya semua rata-rata sudah mengerti ya. Oke. Ya, kita tunggu jawabannya. Rata-rata 1, ada juga yang jawab 2. Oke. Gratis, ya. Jadi jawabannya 1, gratis dengan syarat. Nah, syarat dan ketentuan berlaku biasanya harus ada akun Google. Ya. Kalau nggak ada akun Google ya nggak bisa. Oke, lanjut asesmen berikutnya. Apakah desain Google Site bisa dipublikasi secara offline? Oke, silakan dijawab, Bu Bapak. 1 jika benar, 2 jika salah. Oke, jawabannya. Oke, kita tunggu lagi. Rata-rata jawab 1 ya. Oh, ini ada yang 2. Ibu Nur Jaharia jawab 2. Ibu Misani jawab 2 juga. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Jawabannya 2 ya. Karena Google Site itu harus secara online melalui web browser berbasis cloud, jadi tidak tersimpan di laptop kita untuk internal hard disk, tetapi tersimpan di Google Drive ya secara cloud. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita lanjut ya. Oke, yang berikutnya, guru mempublikasi media pembelajaran menggunakan Google Sites di laptop, apakah bisa diakses peserta didik melalui smartphone? Oke, silakan dijawab Ibu Bapak. 1 dari Ibu Irvanda, Ibu Sri Hartati, Ibu Carolina. Bisa, ya oke. Ada yang jawab 2, Ibu Nimas. Oke, yang lain banyak jawab 1, ini kita tunggu lagi ya. Oke, sepertinya tidak ada lagi. Pak Aldi jawab 2, Ibu Terima jawab 1, Pak Hasan jawab 1. Oke, kita lanjut. Bu Yuyun jawab 1 ya, jawabannya 1. Jadi tampilan dalam Google Sites itu bisa menyesuaikan dengan perangkat mobile, atau kalaupun siswa menggunakan smartphone itu bisa diatur untuk pengaturan desktop site di browser pada smartphone peserta didik. Jadi nggak masalah ya, tetap bisa digunakan. Oke, terima kasih Bu Bapak yang sudah merespon. Kita lanjut lagi. Jika pada satu sekolah memiliki 2 guru IPA, apakah bisa membuat Google Site di link yang sama untuk media pembelajaran IPA? Ketik 1 jika bisa, ketik 2 jika tidak bisa. Oke, laju sekali ini, banyak yang sudah menjawab. Nah, rata-rata 1 ya. Bisa Ibu, wah menyala Pak Wira, ini sudah pro sepertinya untuk Google Site ini Pak Wira. Oke, jawab 1. Oke, kita tunggu jawaban yang lain dari peserta.
Ibu Terima jawab 1, Pak Haidir jawab 1, Ibu Wajina, Ibu Heni jawab 1, Pak Aris Munandar. Wah, semuanya 1 ini. Oke, sudah ya, tidak ada yang jawab. Benar, jawabannya 1. Google Site untuk kolaborasi dalam satu situs web dengan cara memberikan hak akses atau izin kepada pengguna lain, sehingga kedua guru tadi yang saya contohkan guru IPA dapat mengedit, menambahkan, dan mengelola konten di Google Site secara bersama-sama. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, kita belajar bersama mengenai Google Sites yang bisa berkolaborasi beberapa guru dalam satu link yang sama. Oke, kita lanjut lagi. Jika Google Site diakses, dilihat, lalu disebar ke peserta didik, apakah bisa mengganti tampilan desainnya oleh peserta didik? Oke, jawab 1 jika bisa, jawab 2 jika tidak bisa. Oke, ada yang jawab 1, Ibu Risni, Pak Aldi, Ibu Siti Aminah jawab 2, Ibu Rindang jawab 1, Ibu Yasinta Ana jawab 2. Oke, kita tunggu yang lainnya. Oke, masih ada yang jawab. Ibu Diah jawab 2. Ibu Eli Purwanti jawab 1. Sekarang kita lihat, sudah ya, nggak ada lagi yang jawab. Jawabannya 2. Google Site akses dilihat, lalu disebar ke peserta didik, tidak bisa digantikan tampilan desainnya oleh peserta didik. Karena hanya bisa dilihat saja, tidak bisa diotak-atik ya, seperti itu. Oke, ya, menyala sekali Pak Wira ini. Sudah buka bocoran ya? Tidak bisa kecuali ditambahkan editor. Wah, ini materi saya udah bocor nih oleh Pak Wira ini. Oke, kita lanjut ya Ibu Bapak. Izin Google Site itu platform yang berupa situs web disediakan gratis oleh Google, dan pengguna web ini tidak perlu tahu secara detail untuk coding. Zaman saya kuliah dulu, belajar HTML itu codingnya lumayan panjang untuk buat satu halaman sederhana. Tapi sekarang dengan fasilitas yang ada di Google Site, Ibu Bapak tinggal geser-geser aja nanti itu udah jadi web yang bagus dan bisa untuk media pembelajaran ke peserta didik. Oke. Keuntungannya Google Sites yang pertama gratis dengan syarat tadi kita punya akun Google ya. Yang kedua bisa kolaborasi secara real time. Oke. Maksudnya gini, ketika saya di Kalimantan Barat, saya berikan akses editor kepada Pak Wahyu di Jakarta, itu bisa sama-sama mengerjakan media pembelajaran tersebut secara langsung. Nanti kita coba prakteknya ya. Yang ketiga, mudah diperbaharui. Jadi dalam hitungan detik ketika ada perubahan, misalnya kita mau ngasih materi bab 1 tapi bab 2 belum kita input, besoknya kita baru inputkan bab 2, lalu kita publish. Nah, di situ kita tinggal klik publish aja, otomatis tampilan Google Site-nya berubah. Di sini maksud dari mudah diperbaharui. Yang keempat adalah responsif sesuai perangkat. Yang tadi seperti di awal saya sampaikan untuk soal assessment, ketika kita membuat Google Site menggunakan laptop, maka untuk melihat atau preview hasil akhir itu ada 3 device yang akan tampil. Yang pertama layar laptop, yang kedua layar tablet, yang ketiga layar smartphone atau gawai yang biasa dibawa oleh siswa. Jadi sangat menyesuaikan dan tidak merepotkan ya. Jadi siswa ke sekolah itu nggak wajib bawa laptop atau tab. Jika hanya memiliki smartphone, is okay, kita tetap bisa akses media pembelajaran yang disampaikan oleh guru ketika sudah mempublish link Google Site-nya.
Oke, yang kelima adalah multimedia. Multimedia ini ada teks, ada gambar, dan ada video. Bahkan kita juga bisa masukkan berbagai macam data yang ada di Google Drive kita. Ya, ini sangat memberikan agar tampilan media pembelajaran itu menjadi lebih menarik untuk peserta didik. Oke, ini saya rekap keuntungannya. Ada 5, gratis, bisa kolaborasi secara real time, mudah diperbaharui, responsif sesuai perangkat, dan multimedia. Oke, sebelum saya lanjut, saya minta tolong ke Ibu Bapak, apakah ada yang mau menambahkan keuntungan Google Sites yang ke-6 dan seterusnya? Silakan di kolom komentar. Oke. Silakan Ibu Bapak, apakah ada lagi? Mungkin Ibu Bapak, Pak Wira gimana Pak Wira yang sudah pernah membuat Google Sites, apakah dari kelima ini ada tambahan? Oke, tidak ada. Kita lanjut ya, Ibu Bapak. Sekarang kita masuk ke makna kolaborasi. Yang pertama adalah konsep media pembelajaran. Jadi sebelum Ibu Bapak mendesain Google Site-nya itu, buat dulu konsepnya secara detail. Misalkan Ibu Bapak mau buat Google Site itu satu link per bab, atau per satu semester, atau per satu pertemuan, harus dijelaskan konsepnya secara rinci. Dan sebaiknya ada navigasi atau keterangan. Halaman pertama biasanya pendahuluan ya, seperti tujuan atau capaian pembelajaran. Nah, halaman kedua itu maunya apa? Lanjut halaman ketiga asesmen kah, atau halaman pertama pendahuluan, halaman kedua tentang materi, atau halaman ketiga masih materi lagi. Mungkin saja materinya lebih dari satu halaman. Lanjut lagi halaman yang ketiga, keempat mau asesmen, kelima mau referensi, dan yang keenam biasanya ada profil guru yang membuat Google Site itu sendiri. Sebelum membuat Google Site, ini harus jelas. Jadi tidak bisa asal langsung klik-klik aja, walaupun ini mudah, tapi sebagai guru untuk membuat media pembelajaran kita harus punya konsep yang jelas. Sehingga materi yang susah itu bisa jadi mudah ketika kita sudah memberikan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Dan pastinya anak-anak jadi lebih betah gitu belajar. Oke, yang kedua, lampirkan aset. Nah, ini yang penting ya. Aset itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, link YouTube, bisa berupa teks atau PDF atau Word atau Google Dokumen atau Google Form. Misalkan kita mau memberikan asesmen, ini kita siapkan. Ini langkah kedua yang harus kita siapkan sebelum mendesain Google Site. Setelah konsepnya jelas, asetnya kita kumpulkan sebagai lampiran. Kalau sudah terkumpul, kita lanjut buka Google. Karena tadi Google Site harus punya akun Google, berarti kita buka Google dan desain. Desain sesuai rancangan yang sudah kita siapkan dari konsep yang sebelumnya. Oke, yang keempat, rancang nama site atau situsnya. Nama site ini pilih yang mudah, unik, sehingga ketika kita share, misalkan gini, biasanya di awal itu site.google.com/view/ nama site-nya ujungnya gitu ya. Nah, itu buat singkat tapi unik, mewakili mapel kita boleh atau pakai nama kita juga boleh, sehingga mudah diingat oleh peserta didik. Atau kalau memang mau, sekarang sudah banyak short link ya, seperti yang Pak Wahyu buat itu pakai SID atau pakai bit.ly, itu juga nggak masalah. Oke, yang kelima, siap publikasi sites. Jadi 5 langkah kolaborasi ini penting untuk kita praktek di Google Sites ya. Kita lanjut. Keyword
kolaborasi Google Sites adalah akses editor. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wira, akses editor ya, izinnya udah editor. Nah, ini bocorannya. Slide saya sudah ketahuan deh oleh Pak Wira dan lain-lain. Oke, kalau kita kasih akses editor kepada orang yang memiliki link, maka draft Google Site kita bisa diubah, bisa ditambah, bisa diedit oleh orang tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai praktek. Ini saya kasih gambaran step-stepnya, nanti kita baru praktek sama-sama. Oke, Pak Wira bilang saya lihat chat GPT, Bu. Ya, sekarang sudah zamannya AI ya. Jadi mempermudah. Oke, kita praktek Google Site. Jika Ibu Bapak mau sama-sama mempraktekkan, dipersilahkan. Buka dulu akun Google, pilih Sites. Kalau kita pakai laptop, klik titik 9 di sudut kanan atas, lalu pilih Sites. Oke. Lanjut lagi, kita pilih klik blank sites yang warna putih di sudut kiri atas. Di sini kita memulai dengan sites yang kosong. Oke, di bagian atas di sini ada untitled sites. Di situ Ibu Bapak bisa kasih nama file ya. Di sini nama file, tapi bukan nama situs untuk yang akan dipublish. Nama file ini hanya akan tampil di Google Drive kita. Bedakan dengan nanti nama situs yang akan kita publish berupa link ke peserta didik. Biasanya untitled ini otomatis sama seperti yang di bawah. Lalu ini page title itu nama dari halaman yang mau kita buat. Selanjutnya kita mau ganti header. Tadi di sini nama halaman, saya ganti dengan informatika kelas 10 ya. Ini defaultnya dari Google Site hitam seperti ini. Saya mau ganti, bisa klik image-nya di sini, ganti, select, lalu tampil beberapa gambar yang sudah disediakan oleh Google. Kita juga bisa buat sendiri kalau Ibu Bapak mau desain misalkan dengan bantuan aplikasi Canva atau Corel, itu ukurannya 72, width height-nya 20 inci. Ya. Nanti bisa jadi header. Kalau Ibu Bapak yang suka desain ya silakan, tapi kalau saya ini pakai yang tersedia di Google saja. Oke. Langkah berikutnya adalah mengubah tema situs. Tema situs ada di sisi kanan. Di sisi kanan, di sini ada pilihan beberapa tema. Tinggal diklik saja, Ibu Bapak pilih sesuai selera. Nah, di sini saya pilih yang ada garis merah, lalu yang awalnya saya ketik informatika kelas 10 ini jadi 2 baris ya. Setelah saya pilih tema tertentu, dia menyesuaikan teksnya, menyesuaikan ukurannya, menyesuaikan dengan ada atribut garis merah. Oke, lanjut lagi. Di sini menambahkan elemen teks, gambar, video, dan lainnya di halaman sites. Ada 2 cara yang mudah untuk kita memasukkan elemen tersebut. Yang pertama, Ibu Bapak klik di tengah 2 kali, nanti akan keluar lingkaran seperti ini. Ada untuk menambahkan gambar, yang di tengah itu gambarkan teks, yang kiri yang garis siku kuning itu untuk embed. Embed itu untuk memasukkan tag atau perintah HTML. Itu sudah masuk coding ya. Lalu memasukkan dari drive dan lain sebagainya. Di sisi kanan, Bapak Ibu lihat di sini ada insert, ada page dan ada themes atau tema tadi yang sebelumnya sudah kita tampilkan. Pastikan posisi yang terklik adalah insert. Ya. Insert di sini ada beberapa
tampilan sama seperti yang tengah tadi. Kita bisa masukkan teks, masukkan gambar, masukkan embeds, dan masukkan drive. Di sini ada tampilan juga untuk posisi. Kalau ibu bapak mau desain, misalkan di sisi kiri ini yang gambar, di sisi kanannya teks, atau 2 gambar di atas, di bawahnya teks, atau mau gambar semua, atau gambar aja di atas tapi 3, lalu di bawahnya teks, dan seterusnya. Di sini tinggal pilih sesuai selera. Diklik aja nanti otomatis berubah tampilan di sini. Lalu di sini ada collapse untuk grup. Fungsinya untuk menggabungkan teks. Jadi nanti bisa drop down ketika kita klik, supaya biasanya di materi itu kan teksnya banyak. Nah, kita kasih judul aja. Nanti kalau diklik baru keluar deskripsi dari judul tersebut. Lalu ada table of content, ini biasanya untuk daftar isi. Ada image carousel, ini gambar ya. Button untuk tombol-tombol dan lain sebagainya. Ini nanti ibu bapak bisa coba bersama membuatnya. Banyak yang terhubung ke aset yang kita udah miliki dalam Google Drive. Oke, kita lanjut lagi. Menambahkan halaman baru pada situs. Fokus ke tab yang aktif ya. Kalau tadi di awal pertama kali itu kita atur tema. Yang kedua saya bahas insert untuk memasukkan elemen aset yang sudah kita miliki. Dan yang ketiga kita menambahkan halaman pada situs. Lihat di sini yang aktif adalah halaman. Ada 4 pilihan. Yang kita pilih adalah halaman yang baru di bagian bawah. Kita klik plus lalu akan tampil seperti ini. Misalkan kita mau kasih nama halamannya materi, maka nanti akan tampil halaman baru. Lalu klik plus lagi, buat lagi halaman. Halaman ini tergantung dari konsep yang mau ibu bapak buat dalam media pembelajaran. Di sini contohnya saya buat 4, ada guru, ada referensi, ada assessment, ada materi. Ini bisa diubah posisinya, tinggal digeser-geser saja ke atas ke bawah yang mana duluan yang akan tampil. Oke, kita lanjut lagi. Menambahkan tombol pintasan atau button untuk navigasi sesuai konsep. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita buat Google Site harus jelas konsepnya sehingga mempermudah peserta didik dalam mempelajari media pembelajaran yang kita buat. Posisi saya ini ada di beranda. Oke, ibu bapak lihat ya. Di sini tulisannya informatika kelas 10. Ini halaman awal atau halaman beranda. Saya mau buat button, jadi di awal itu seperti menu. Keempat halaman lainnya seperti materi, assessment, referensi, dan guru itu akan tampil di awal. Saya pertama memasukkan materi. Yang di atas ini tulisan yang akan tampil. Yang di bawah adalah link tautannya mau kemana. Kalau ini diklik, larinya kemana sih halaman ini? Kita tinggal pilih. Tapi dengan syarat, halaman kita buat dulu. Jadi jangan sampai kebalik urutan kerjanya. Setelah buat halaman, baru buat navigasi. Di sini saya buat menu materi, lalu halaman materi saya klik OK. Lanjut lagi, saya mau buat home. Jadi navigasinya itu bolak-balik ibu bapak. Ketika di awal itu menu ya, di beranda informatika kelas 10 seperti ada menu materi, assessment, referensi, kelas. Lalu kita klik materi, masuk ke halaman materi. Di sini ibu bapak lihat, saya sudah masuk di halaman materi. Nah, saya mau kembali lagi ke awal. Misalkan saya udah belajar nih, siswa udah belajar materinya secara keseluruhan, mau lanjut ke assessment. Kita bisa buat menu atau tombol atau button yang bertuliskan home. Jadi kembali ke awal. Di sini link tautannya kita juga pilih home. Oke,
kita lanjut untuk publikasi site ya. Untuk publikasi sites, Ibu Bapak tinggal klik publish. Di sudut kanan atas ada tombol biru, lalu pilih publish setting. Di publish setting, di sini kalau kita pakai akun belajar ID ya, namanya sedikit berbeda jika kita pakai akun Gmail yang biasa. Bedanya, kalau kita pakai akun belajar, di sini linknya sites.google.com/guru.sma.belajar.id baru slash nama situs yang mau kita publikasi. Tapi kalau kita pakai akun Gmail yang biasa, yang bukan belajar ID, setnya langsung site.google.com/view. Ya, baru slash nama sitesnya. Di sini saya kasih nama belajar G sites biar mudah. Silakan Ibu Bapak jika ingin mengakses, lihat tampilan sederhana, sangat sederhana malah. Jadi https://site.google.com/guru-sma-belajar-id/belajar G sites. Silakan dibuka. Di situ tampilan dari yang tadi saya buat teorinya, hasilnya seperti itu. Ya. Oke. Di sini pentingnya untuk kolaborasi dengan kata kunci akses editor ya. Dari akun belajar G-Site tadi, saya mau nambahkan akun Gmail. Ini kan saya buat pakai akun belajar ID ya. Saya mau nambahkan Gmail saya di sini. Jadi tinggal klik tanda plus, lalu kita ketik akun emailnya, lalu kita pilih di sini sebagai editor. Ya, maka nanti misalkan saya pakai laptop yang akun belajar ID, sementara yang di Android HP saya ini defaultnya email yang biasa, yang Gmail. Jadi saya pakai HP pun bisa edit untuk tampilan belajar Google Sites. Oke, biar tidak hanya menonton ya, saya minta Ibu Bapak coba untuk kirimkan di kolom komentar email Ibu Bapak. Nanti saya masukkan akses email Ibu Bapak sebagai editor untuk buka sites-nya itu. Kita sama-sama berkolaborasi untuk lihat apa yang akan terjadi ya. Oke, silakan Ibu Bapak. Bentar ya. Saya terkeluar tadi. Oke, saya stop. Selesai ini ya. Oke, bentar ya, Bapak. Sambil saya cek Pak Dokter ya Bu. Oke, monggo Pak Wahyu. Bentar ya. Oke, saya ambil random aja ya. Oke, bentar. Wah, ini
Saya ambil. Oke, yang pertama ini ada Pak Yanto 87, saya copy dulu. Oke, Pak Yanto sudah saya masukkan, coba diakses Pak linknya. Ntar ya, Ibu Bapak. Ini linknya. Ntar saya pelan-pelan ya, udah banyak sekali nih. Saya cek dulu ya, pelan-pelan. Ya. Berikutnya, oke, ini yang kedua ada Ibu Amalia Ulfani, Mas. Oke, mungkin Ibu Desi izin, apakah Ibu Desi bisa share screen kan linknya, jadi Ibu Bapak yang lain saya sambil masukkan email, jadi bisa lihat jika ada perubahan. Iya. Karena saya buka device di HP agak repot ya. Jadi saya satu-satu buka di Zoom. Oke, saya coba lagi Adinusa. Sudah ada 3. Oke, untuk yang sudah saya invite mungkin bisa diedit tampilannya. Ini sudah tampilannya Bu ya? Iya. Oke. Ntar saya sambil nambahkan sedikit lagi untuk peserta. Oke, ini sudah ada yang join. Ibu Yasinta Ana ini sudah join. Oke, coba yang sudah dimasukkan.
Ini saya tampilan sebagai peserta Bu ya, jadi tidak di collab. Oh ya, ya Ibu. Oke. Sementara sudah Nurlaila. Saya masukkan Ibu Rodiah. Oke, sudah ada beberapa yang saya masukkan sebagai editor. Oke. Aku mulai makan ya. Oke, Bu Desi sudah. Oke, boleh izin saya yang share screen ya. Saya ambil contoh aja beberapa. Oke, Ibu Bapak, saya mohon maaf tidak bisa memasukkan semua. Saya izin share screen. Kita lihat di sini sudah ada Ibu. Ini yang Google Site umum. Oke, ini saya hapus dulu ya, biar bisa dari awal. Setelah itu baru kita kolaborasi. Oke, nanti saya bagi 3. Rencananya ini ada Google Site untuk guru yang mapel umum, lalu Google Site yang mapel IPA gitu, dan ada satu Google Site yang mapel IPS. Tapi ini hanya contoh saja sebagai kolaborasi ya. Di sini yang IPA saya tutup dulu. Di bagian atas, di sini tadi yang saya bilang ini adalah nama file untuk kita memberikan identitas bahwa Google Site ini apa sih fungsi dan isinya. Beda jika nanti kita memberikan nama yang akan dipublish ke peserta didik. Langkah yang berikutnya tadi mengganti ini header ya, awalnya tadi hitam. Jika Ibu Bapak mau ganti yang lain, bisa juga upload, misalkan sudah desain duluan, atau kalau mau reset. Nah, ini bawaan asli. Image, kita bisa upload atau pilih. Di sini saya pilih yang ada di Google Sites. Terus kita klik Insert. Ada juga header tipe. Ini posisinya aja, mau yang besar seperti ini perubahannya, atau banner, atau hanya teks ya. Yang sering dipakai yang banner. Oke, ini yang tadi saya bilang untuk menambahkan elemen. Saya hapus dulu ya. Untuk menambahkan elemen, Ibu Bapak klik 2 kali, akan keluar tampilan seperti ini. Misalkan teks, klik yang tengah. Nah, tinggal ketik saja materi pembelajaran informatika kelas 10 fase E. Lanjut, ini seharusnya di atas, tinggal geser, tinggal
isi capaiannya, tujuannya, dan lain-lain. Nah, tadi setelah ini kita atur tema ya. Karena ini hanya pendahuluan, kita atur tema. Ini ada yang simple, bisa pilih warna, ada aris, totele, ada diplomat, ada vision, level, dan impression. Nah, ini tadi saya pilih ini. Oke, setelah itu kita buat insert yang lain. Nah, ini kita tinggal pilih mau memasukkan elemen apa pada media pembelajaran yang akan kita buat. Misalkan Google Form, Google Sheets, atau slide, atau doc, atau map, masukkan kalender, ataupun YouTube, tinggal digeser-geser saja ke tampilan halaman. Berikutnya kita klik di tab halaman atau page. Nah, di sini masih kosong ya, tadi sudah saya hapus. Klik tanda plus. Setelah itu, misalkan saya mau pakai halaman materi, lalu klik done. Nah, di sini otomatis judulnya langsung berubah materi. Kalau di sini mau diedit juga bisa, misalkan materi bab 1. Kita klik lagi tambah, misalkan halaman berikutnya mau assessment. Oke, kita klik assessment, lalu selesai. Nah, ini kan kebalik nih, Ibu Bapak assessment dulu, lalu materi. Nanti kita bisa atur, tinggal digeser saja. Lanjut lagi, klik tanda plus, lalu new page. Yang ketiga biasanya referensi. Ini bebas saja ya. Posisi halaman ini terserah Ibu Bapak. Referensi. Dan yang keempat biasanya guru atau profil yang buat media pembelajaran. Nah, ini kita bisa geser-geser saja. Materi di atas, lanjut referensi, lanjut assessment, tinggal digeser. Jika sudah ada halaman seperti ini, Ibu Bapak klik. Yang pertama, pastikan ini yang aktif. Artinya, tampilan di sini juga materi. Barulah kita siapkan ini mau diisi materi bab 1 ini tentang apa? Teks kah? Atau YouTube? Atau gambar? Oke, kita lihat misalkan saya mau masukkan gambar. Klik image. Dari Drive. Oke ya. Dari Google Drive kita siapkan aset yang tadi sudah ada. Oke, katakanlah ini. Anggap aja ini materinya. Terus di sini kita mau kasih teks, misalkan pendahuluan, apa isinya, dan seterusnya. Kalau kita mau masukkan link YouTube, di bawahnya kita klik di sini insert, pastikan tab yang aktif adalah tab insert, tapi kita masih di halaman materi. Oke, kita pilih YouTube. Di sini tinggal cari saja, misalkan materi YouTube. Mau materi tentang apa? Kalau Ibu Bapak ada link YouTube tersendiri, tinggal diinsertkan. Oke, setelah kita pilih YouTube-nya, tinggal klik insert, nah akan tampil. Ini bisa diatur seberapa besar posisinya. Nanti siswa tinggal klik aja, otomatis nonton. Seperti itu. Jika halaman materi sudah selesai, kita klik lagi. Di sini di halaman, diklik aktifkan page, kita lanjut ke halaman assessment. Halaman assessment masih kosong ya. Misalkan di sini kita mau masukkan Google Form. Klik insert,
Dan ingat, ini masih di halaman assessment. Klik insert, lalu pilih form. Google Form yang ada di drive kita. Nah ini, tinggal klik aja. Klik, lalu pilih insert. Nah, dia tampil. Ini contoh saja. Kalau Ibu Bapak sudah ada kumpulan kumpulan Google Form, tinggal digeser-geser, drag and drop sesuai drive yang Ibu Bapak aktifkan di sini. Kan mau 2 kali buat quiz atau assessmentnya, kita tinggal masukkan lagi. Tinggal insert. Ini diatur pergerakan posisinya sesuai selera. Oke, lanjut lagi. Halaman yang ketiga, referensi. Lihat di sini posisi page-nya sudah referensi. Kalau Ibu Bapak mau masukkan di sini biasanya berisi link atau daftar buku yang bisa dijadikan referensi untuk peserta didik, atau link dari Google atau link YouTube yang Ibu Bapak gunakan dalam membuat media pembelajaran. Jadi kita menghargai hak cipta ya. Karena kalau memang bukan asli dari karya kita, ya kita tampilkan di referensi. Oke, misalkan di sini saya contoh referensinya pakai gambar ya. Contoh saja ini, klik insert. Atau mau masukkan link kan gitu. Nah, seperti ini. Lanjut di menu page masih untuk yang guru. Di sini kita masukkan profil Ibu Bapak. Jika ada lebih dari 1 guru yang membuat media pembelajaran, ya udah sampaikan di sini siapa saja guru yang terlibat dalam pembuatan media pembelajaran ini. Atau akun-akun medsos Ibu Bapak mau ditampilkan di sini, ya dipersilahkan. Oke. Ini untuk praktek ya, langkah-langkah sederhana dalam menambahkan halaman dan menambahkan elemen. Kita lanjut lagi ke halaman awal di home. Kita masukkan tombol navigasi. Pastikan Ibu Bapak sudah aktif di halaman home, lalu klik insert. Lalu pilih button. Nah, di sini seperti menu ya, begitu masuk siswa otomatis sudah bisa memilih mau materi atau assessment atau referensi. Kita ketik materi. Kalau materi ini tulisan materi diklik, maka akan beralih ke halaman materi. Klik insert. Tambah lagi yang kedua, assessment akan berpindah ke halaman assessment. Ini bisa kita geser ke sini. Lalu yang berikutnya referensi. Kita pilih link referensi, lalu klik insert, dan yang terakhir guru. Ini tinggal digeser tautan ke halaman guru. Oke, jika sudah seperti ini, misalkan Ibu Bapak ada gambar yang mau lebih mempercantik tampilan, kita bisa masukkan gambar, dan ketika gambar itu diklik juga bisa beralih ke halaman yang mau kita tuju. Klik 2 kali di tengah, lalu pilih image. Nah, di sini saya sudah siapkan asetnya. Misalkan untuk materi kita pakai ini. Nah, gambarnya ini kita insert, hapus,
insert, sesuaikan di sini. Lalu kita bisa tambah lagi gambar lain untuk assessment. Misalkan yang ini, kita insert, tinggal disesuaikan ukurannya. Lanjut lagi untuk referensi. Akan pakai yang ini. Oke, yang terakhir untuk tampilan menu guru ya. Nah, misalkan yang ini. Oke. Nah, di sini kalau nanti siswa klik, bebas memilih mau klik yang tulisan atas ini oke. Kalau yang bawah, karena kita masukkan berupa gambar, kita klik tanda insert link ya, klik di sini. Lalu di sini kita tinggal pilih mau masuk ke halaman yang mana. Karena ini materi, kita klik materi, lalu apply. Ya. Terus yang ini kita klik lagi insert link, pilih link yang assessment, klik apply. Referensi, kita klik insert link, pilih referensi, lalu apply. Dan yang terakhir untuk guru, klik page yang akan dituju yaitu guru, lalu apply. Oke, setelah ini selesai, kita lihat di masing-masing halaman lainnya. Ini posisi yang aktif, Ibu Bapak lihat, kita di home atau di awal, di beranda. Lalu kita ke tampilan menu atau tampilan halaman materi. Di sini kita perlu buat satu tombol agar siswa bisa kembali ke beranda atau ke home. Caranya, Ibu Bapak pastikan di sini aktif yang halaman materi, lalu klik insert, pilih button, lalu di sini ketik home. Dan pilih di sini linknya home, lalu klik insert. Jadi nanti ketika siswa udah belajar, dia mau kembali ke awal lagi, tinggal klik home. Nah, di sini ini bisa kita lebarkan, bisa diatur sesuai selera. Oke, kita beralih lagi ke page yang assessment. Lihat ya, yang aktif di sini adalah fitur page, lalu kita pilih assessment. Di sini kita juga perlu tambahkan menu home atau tombol home, klik insert, lalu button, pilih sama seperti yang di halaman materi, ketik home, lalu arahkan linknya ke halaman home. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah referensi, halaman yang berisi buku yang dipakai ataupun link dari internet yang bisa dibaca lebih lanjut oleh peserta didik. Kita klik insert, pilih button, lalu ketik lagi home, pilih linknya home, insert. Oke. Dan yang terakhir, kita pilih lagi page guru. Di sini belum ada apa ya, saya coba masukkan satu gambar saja biar ada ininya. Biar ada tampilan isinya. Klik insert, lalu pilih button, pilih home, tautkan ke home. Oke, sudah selesai. Jadi kita cek kembali di halaman, ada home, klik lihat tampilannya, ada button, juga ada gambar. Terus di halaman materi juga ada,
siswa bisa kembali ke home. Di assessment juga sudah ada home. Di referensi sudah aman. Dan yang terakhir, di profil guru juga sudah ada. Langkah yang terakhir adalah kita publish. Sebelum publish, jika ibu bapak mau kolaborasi, klik di sini yang tanda plus, lalu ketik email rekan kerja ibu bapak yang mau dikolaborasikan. Ya, di sini ketiknya, pilih editor. Terakhir, publish. Nah, di sini saya mau kasih nama G-Sites umum. Nah, ini link gsite google.com/sma belajar adi/G-Sites umum. Oke, setelah itu publish. Oke ya, ibu bapak bisa coba. Saya copy. Saya stop dulu. Saya copy ke sini. Oke, silakan dilihat hasilnya. Oh ya. Ini materinya 4 menit lagi sampai 20-30 saja. Oh ya, sudah setelah ini sudah. Tinggal kolaborasi aja. Ya, baik. Terima kasih. Oke, jadi ibu bapak yang mau kolaborasi di site IPA tadi ya, yang sudah saya masukkan, itu yang baru join Ibu Yasinta Ana. Benar ya, Ibu Yasinta Ana di Google Site IPA. Ada beberapa nama. Tadi Pak Adinusa 79 saya invite sebagai editor juga. Ibu Amalia Ulfa, ini Ibu atau Bapak Devi. Lalu sebentar ya, baterai laptopnya. Lalu Ibu Nur Laini Bintang, Ibu Rodia, Bapak Yanto, dan Ibu Yasinta Ana. Itu dipersilakan lihat di tampilannya. Untuk Ibu Yasinta, apakah bisa akses? Ada Ibu Yasinta? Atau ibu bapak yang siap? Mana? Saya masukkan, siapa yang siap untuk kolaborasi ini? Nami Raken 12 ya, saya coba masukkan ya. Wijiana, Ibu Wijiana. Oke, saya masukkan. Apakah bisa diakses Ibu? Link yang Google Site IPA. Ini link untuk kolaborasi. Ibu Asri Jaya yang mana link emailnya? Oke, Ibu Asri Jaya emailnya apa ya? Biar saya masukkan. Oke, saya masukkan email Pak Nasir SMA 1 Gedek. Wah, ini hadir Ibu tuh. Ya. Mantap. Ntar saya copy dulu ya. Nasirudin. Nah, saya copy. Oke, Pak Nasir sudah bisa akses link yang Google Site IPA. Dipersilakan kepada yang sudah bisa join. Di sini baru Bu Yasinta Ana. Izin saya share screen lagi ya, biar ibu bapak yang lain bisa tahu, bisa lihat. Nah, di sini kelihatan ya, ada icon dari emailnya Bu Yasinta Ana. Silakan Bu Yasinta untuk edit-edit tampilan Google Site saya. Jadi saya nonton aja dari sini. Halo? Di materi boleh?
Gimana Ibu Yasinta? Oke, di sini yang saya masukkan tadi ada beberapa, Ibu Bapak bisa lihat. Ini email-email yang saya masukkan sebagai editor. Ya, yang bisa mengakses link tautan. Oke. Kembali hanya Ibu Yasinta ini. Oke, saya coba masukkan Ibu Marta Dewi ya, biar bisa kelihatan kolaborasinya. Yang saya masukkan bisa edit ya langsung. Oke, Ibu Marta Dewi sudah saya kasih akses editor. Silakan edit yang di home. Belum ada yang join, masih tetap Ibu Yasinta. Ya, dari HP bisa lihat calendar setting tapi tidak bisa diedit ya. Jika emailnya tidak dimasukkan memang tidak bisa edit. Kalau bisa edit, itu tampilan di sudut kanan bawah ada tanda seperti pensil, maka kita klik itu otomatis bisa edit. Oke, dari saya itu aja. Sepertinya belum ada yang bisa berhasil untuk kolaborasi ini. Untuk waktunya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Desi. Bisa dicoba saya Bu. Terima kasih. Ya Pak Asri. Iya, bisa dicoba akses kasih masuk dulu Asri Jaya Oh ya, editor. Dicoba yang yang Asri Jaya ya Pak ya. Ntar saya copy dulu. Oh ya, saya share screen ya Ibu Bapak izin. Wah, ini waktunya kelewatan ini Bu Desi. Karena waktu untuk kolaborasi, mohon maaf ya Ibu Bapak. Ini Oke. materinya sangat bagus. Nah, jauh ini kan Jakarta. Ibu Yasinta Ana ini sudah menambahkan di halaman materi ya. Ibu Yasinta Ana ini guru biologi. Nah, ini materinya sudah dimasukkan. Tadi kan saya hanya kosong ya. Yang sudah dimasukkan. Ibu Bapak bisa lihat di sini ada kursor-kursor. Ya, itu bukti kalau kita sudah kolaborasi. Baru Ibu Yasinta saja ini yang Pak Asri gimana? Sudah bisa join? Oke, sudah ada. Oh ya, Pak Asri Jaya sudah bisa join. Silakan Oke, Bapak. sudah bisa. Oke. Ya, sudah bisa Ibu. Sudah bisa. Bapak coba Iya. tolong yang di halaman assessment, Pak. Di sini saya masih kosong ini. Sistemnya. Iya. Oke. Izin Bapak dari Oke. mana ini, Pak Asri Jaya? Dari Makassar, Nrekang, Kabupaten Nrekang. Oke, Jawa Sulawesi ya. Oke, silakan Bapak yang assessment. Oke, saya insert apa ya? Ya, bebas aja Formulir. Bapak. Iya. Iya, boleh. Oke. Oke. Formulir biasa saja ya. Ya, hanya untuk bukti kolaborasi, Pak. Oke. Sisipkan. Bu Bapak lihat ya, saya di sini tampilan yang Iya. share screen saya nggak tahu karena hanya Iya. ada di layar laptopnya Pak Asri, Bu Yasinta, dan siapa ini yang baru bergabung, Ibu Nimas ya. Jadi masing-masing itu kerja, masing-masing memasukkan apakah itu di halaman materi atau di Iya, halaman ya, berhasil. assessment. Oke, sudah bisa Bapak? Belum terlihat? Berhasil, Bu. Berhasil. Iya, berhasil. Belum terlihat di sini. Oh, publikasi. Dipublikasikan dulu. Enggak, kok di saya belum terlihat? Enggak.
Ini saya sudah tampilkan di layar. Oke. Bapak sudah insert? Karena di sini belum ada Oh, dia profil. maksudnya di home, Bu. Di home, Oh, di home. home. Di home Sorry, Pak. maksud dia. Iya, Oh, di sorry, sorry, home. sorry. Saya hapus dulu. Saya Enggak. hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu. Iya, di assessment ya, Pak ya. Iya, assessment dulu Iya. ya. Oke. Yang baru join, Ibu Nimas mungkin bisa direferensi ya, Ibu Nimas. Masukkan link YouTube, linknya saja atau daftar pustaka berupa buku-buku yang dijadikan referensi untuk materi ini. Tolong diketikkan di halaman referensi. Oke, tadi ini materi sudah dari Ibu Yasinta Ana. Asesmen kita tunggu dari Pak Asri Jaya. Oke, sudah tampil, Pak. Nah, daftar hadir peserta. Oke, Iya. ya Oke, sudah sudah tampil berhasil, ya. Bu. Iya. Oke, Iya, ini iya, dari iya. Google punya Pak Asri. Saya nggak tahu ini Iya, kan. iya. Oke, sekarang kita Iya, iya. lihat yang di menu halaman referensi gimana Ibu Nimas? Kalau Ibu Yasinta Ana mau ganti-ganti warna, ubah fontnya, di sini bisa. Nah, di sini bisa ubah latar atau kita mau upload untuk latar. Tekan select di sini ya. Nah, katakanlah pilih yang ini. Insert. Nah, nanti akan ada latarnya. Nah, seperti ini. Terus silakan saja dikreasikan. Nah, ini sudah nambah lagi dari ruang guru. Kalau sekiranya ini tampilannya terlalu besar, ini bisa diatur, bisa dikecilkan. Ya. Oke, kita lihat yang di assessment. Oke, sudah ada. Yang referensi gimana Ibu Nimas? Maka bisa menambahkan daftar buku atau link dari internet. Oke, sudah ya. Berarti ini sebagai contoh ketika ibu bapak berada di wilayah yang berbeda tetap bisa kolaborasi membuat media pembelajaran bersama-sama. Tinggal bagi-bagi tugas sesuai konsep yang sudah dibuat. Jangan nanti bertabrakan itu misalkan dua-duanya buat materi atau kalau materinya banyak, materi bab 1 si A, materi bab 2 si B. Asesmen untuk formatif 1 si A yang buat, asesmen formatif 2 si B yang buat dan seterusnya. Oke, ini Bu Nimas sudah Sedikit memasukkan. Ibu, saya tanya. Siap gimana Pak? Sedikit Ibu, saya bertanya. Ya. Bagaimana Gimana? tadi pengaturannya itu untuk menjadikan editor, teman? Oh Bagaimana ya, pengaturannya tadi? Iya. Bapak klik plus di sini. Kelihatan Pak? Iya. Ya, Iya, klik iya. plus. Terus Bapak minta email teman Oh, Bapak. iya, Bapak iya, ketik iya. di sini, lalu atur sebagai editor Editor. semuanya. Iya, Oke, gitu oke, ya. makasih banyak. Iya, Iya. sama-sama. Oke. Sekian ya Ibu Bapak, kita sudah kolaborasi. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah berkenan. Mau saya invite emailnya, sudah mau otak-atik Google Site sederhana dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Desi sebagai moderator. Silakan Ibu Desi. Ya, terima kasih Ibu Nurita atas penyampaian materinya. Ini materinya sangat luar biasa, hebat, dan sangat menarik. Sebenarnya kalau misalkan di Jakarta ini, mungkin saya sudah pernah melihat beberapa aplikasi dari Google Sites seperti tampilan dari perpustakaan-perpustakaan. Jadi beberapa perpustakaan itu sudah menggunakan Google Sites karena kan di sini aplikasinya gratis ya. Jadi siswa-siswi itu selain untuk belajar di Google Sites ini juga siswa bisa melihat buku digital atau elektronik. Nah, yang saya tahu dari situ. Mungkin sebelum nanti kita tutup ada diskusi atau dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan materi hari ini karena kan yang tadi dibilang kita ini bukan hanya menyampaikan materi tapi juga bisa berdiskusi. Ya, mungkin ada 2 orang yang ingin menambahkan atau bertanya. Sebelumnya mungkin boleh raise hand. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Bagaimana Bu Nurita? Oke Ibu, di chat
Ini ada yang bertanya Ibu Nimas, Bisa nggak? Coba saya lihat. link Canva bisa Bu? Iya bisa. Link Canva atau link yang lain di Google Drive itu bisa kita masukkan, tetapi aksesnya itu bisa dilihat ya, agar nanti ketika PDF atau Canva yang kita masukkan begitu diklik bisa diakses siswa. Izin share screen sebentar ya, saya lihatkan biar nanti gemboknya dibuka. Ya, Bu, silakan. Oke, di sini ya Ibu Bapak. Nah, ketika kita mau memasukkan di halaman materi, katakanlah materi ya. Nah, di sini kan Bu Yasinta Ana ini langsung teksnya, langsung gambarnya. Saya mau masukkan dari Drive. Saya males kopas gitu kan. Masukkan aja link PDF atau link Google Dokumen yang ada. Klik sini, lalu klik yang Drive. Pilih. Nah, misalkan ini belajar Google Docs ya. Ini hanya contoh. Nah, di sini di Google Drive-nya pastikan Ibu Bapak aksesnya itu sudah dibuka. Set, belajar Google Docs tadi ya. Klik kanan, lalu di sini share. Nah, di sini semuanya udah bisa lihat viewer, anyone with the link ya. Ini aksesnya udah bisa dibuka oleh siapapun yang punya link. Kalau ini sudah saya ubah, kalau awalnya kan terbatas seperti ini. Tapi hanya viewer, jangan editor. Kalau editor itu nanti bisa diotak-atik oleh siswa. Setelah itu baru down. Nah, ketika kita kasih ke siswa, siswa itu bisa buka linknya di sini. Gitu ya. Jadi saya nggak ada kasih contoh Canva ya. Ini hanya Google Dokumen. Nanti kalau Canva, Ibu Nimas itu upload hasil Canva-nya atau linknya ke sini dengan catatan Canva-nya sudah juga diakses untuk berbagi, bisa dilihat aksesnya. Seperti itu, Ibu. Oke. Ya, Ibu Berita, ini ada satu pertanyaan lagi dari Ibu Itrotun. Di Ya. sini maaf, saya mau tanya, apakah untuk mempublish materi yang sudah disiapkan itu bisa lewat handphone? Karena kadang lupa mempublish setelah membuat desain. Bisa, Ibu. Tampilan di HP cuman lebih kecil ya. Kita tinggal buka Google Site-nya, kan biasanya tersimpan di Google Drive, lalu kita klik nama filenya, lalu kita publish. Itu tetap bisa, sama aja. Ibu bisa atur di Chrome, biasanya dia terbuka otomatis ke Chrome, itu desktop site, dicentang desktop site, jadi tampilannya seperti di laptop, cuman ya agak kecil, Ibu perlu zoom. Ya, segitu. Ya, mungkin saya juga mau bertanya, ini menurut saya Bu ya, kalau misalkan menggunakan Google Site itu, kita ingin memasukkan absensi dari Google Form, itu bisa terhubung juga tidak Bu? Iya, bisa Ibu. Kan tadi di assessment sama aja ya. Di assessment itu kan soal-soal kan? Iya. Ya, seperti yang tadi sudah dikolaborasi sama Pak Asri Jaya, itu kan masukkan Google Form daftar hadir. Tetap bisa. Berarti intinya berkaitan dengan Google Recording itu in progress. bisa dimasukkan ke dalam Google Site ini ya? Iya, benar. Tapi Mungkin satu Google-nya yang sama ya, Bu Desi. Iya Bu. Ya. Oke. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan penutup Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Bu, boleh tanya lagi, bisa Pak Bu? Silakan Ibu. Dari Bu Itrotun, mau tanya apakah tadi dalam insert itu ada fitur divider, itu apa itu Bu? Garis hanya memberikan garis Ibu, pembatas. Iya. Misalkan bab 1, bab 2 gitu. Ya, oh gitu. Ya, Oke, terima kasih. sama-sama Ibu. Ya, mungkin sudah semua ya. Ya, Ibu Ita,
Mungkin untuk acara webinar pada malam hari ini kita selesaikan. Sungguh sangat menarik penyampaian materinya. Sebenarnya kalau ikut pelatihan webinar ini nggak cukup 1 hari atau 2-3 jam. Karena biasanya saya juga pernah ikut ini, itu kurang lebih 1 minggu waktu itu. Waktu zaman COVID pernah ada pelatihan seperti ini juga, itu waktunya nggak cukup. Apalagi sekarang ini kita waktunya hanya kurang lebih 1 jam lebih. Ya itu sangat kurang. Makanya sebenarnya di sini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu semua. Nanti mungkin kalau masih ada yang tanyakan mungkin bisa bertanya lagi kepada Ibu Ita ya. Boleh, boleh. Nanti kan di grup komunitas masih Ya. ada tanya jawab, jadi nanti masih bisa konsultasi secara langsung dengan Ibu Ita. Nah, mungkin Bapak Ibu untuk pertemuan malam hari ini yang sangat luar biasa. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk narasumber yang sangat inspiratif dan luar biasa kali ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Ita. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir di acara webinar komunitas SMPN 164 Jakarta ini. Semoga di lain waktu atau di lain kesempatan kita bertemu lagi dalam keadaan sehat semua dan mencari ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya siswa-siswi kita bisa menjadi siswa-siswi yang hebat di masa depan. Amin. Ya, saya sebagai moderator undur diri. Terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Semua. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bu Bapak. Semoga satu mantap. Sekilas info mungkin untuk webinar yang kedua Pak Dr. Nasiruddin dari Mojokerto masih hadir ini. Dan nanti untuk 15 Agustus kita hadir lagi. Dan insya Allah nanti materinya beliau akan menyampaikan untuk yang sekali lagi untuk kita Dorita Putranti saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini dan yang sangat luar biasa sehingga nanti bisa menjadikan sedekah jariah untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Mantap sekali itu. Nanti mungkin Bu Ita saya akan gabungkan di komunitas kita gitu ya. Jadi barangkali masih banyak pertanyaan atau tutorial yang perlu dibimbing untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Itu Bu. Boleh, boleh Pak. Oke. Ya, Izin materi saya share ke Pak Wahyu ya. ya siap atau langsung nanti di komunitas. Oh ya, oke. Baik, baik Pak. Terima kasih Ibu Haja Hamidah dan tim Terima kasih, komunitas Bu Ita. atas Terima kasih ruangnya. Bapak Ibu semuanya. Selamat Sama malam. Ibu Kepsek. Sehat selalu Bu Terima kasih. Kepsek. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Haja Hamidah. Oke, Sama Ibu. izin live ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Leh. Salam. Silap ya Ya, semuanya. monggo silakan Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Ya, Ya. udah Terus ya?